Tuh kan gue bilang kepagian kita. Iya, masih kosong. Masih tutupin mobil. Itu tutup mobil, nggak ada yang jaga. Mau test drive gimana? Iya, padahal pameran tuh harus butuh penjagaan gitu loh. Itu ada mobil nggak dikunci tuh. Kacanya kebuka, nggak ada orang lagi. Pas nih. Tuh. Di Max sama MX kebuka kacanya. Itu kacanya kebuka separoh. Ada kuncinya? Ada kunci. Sini lihat deh. Kuncinya gantung. Ada topinya lagi. Ada GoPro. Tuh nggak ada Sama jaga ya? topinya. Oh iya sama. Iya. Kesini halus sih. Coba yang ini. Euro 4 ready, 150 PS, 350 Nm, 6-speed manual transmission. Ya, new chassis ini new manual body. jadi mesti nginjek kopling dulu. Ada ya kuncinya ya? Ada. Coba yuk. Tapi nggak ada orangnya gimana? Nggak apa-apa lah. Diomelin nggak? Kita bawa kabur aja sekalian. Nanti pas sudah selesai kita balikin lagi. Iya. Ya juga nggak ada yang jaga ya kan? Masih kepagian. Dan pintu kayaknya masih kebuka deh. Jangan. Om, ikutin gua ya. Ya. Ya udah. Ya, ini kita coba nih muter-muter nih. Coba muter-muter. Nanti kalau ada mobil lain yang kebuka, kita masuk juga. Oh iya, oke. Gimana? Dapat topi. Bekas kepala siapa ya? Om Mobi. Ya, Ada HT di atas. kenapa dipegang-pegang gini aja ngomongnya? Ya nggak apa-apa. Ini kayaknya mobil emang buat test drive ya? Ya di tempat test drive namanya mobil test drive. Iya, ya maksudnya sampai ada HT-nya, sampai ada GoPro-nya. Jalan yuk, muter-muter. Ya, sana duluan. Electronic parking brake-nya auto release. Kanan kali ya? Kiri kanan. Oh. Yo. Gas. Wah. Ini kerasa suspensinya empuk ya, mobil. Oh, mobil ngikut di belakang dong. Ada rem, kita naik. Buat mobil kayak gini mah gampang banget ini. Suspensinya empuk. Dung. Lihat mobil belakang. Oh, ini tes naik ramp. Ini harusnya kita ada berhenti dulu nih kalau naik ramp begini. Kita tes apakah di suatu D-Max itu ada semacam hold gitu. Oke, kita rem. Kita lepas rem, berhenti dulu. Jadi nggak usah pakai nahan rem tangan nih, kita rem. Kita lepas rem, berhenti dia. Nggak mundur. Jadi nggak usah repot-repot narik rem tangan pas tanjakan. Kalau berhenti pas tanjakan. Oh, dia nyoba hill start assist-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa tes akselerasi di depan ya. Untuk ukuran double kabin sih masih oke. Terus ini bisa Apple CarPlay, Android Auto. Lengkap juga nih. Nah, AC-nya ada pengatur arahnya. Terus tuas 4x4-nya itu diputar bukan dituasin, jadi bisa on the fly ngopernya. Ada hill descent control dan ada juga locker belakang. Hah? Ada locker belakangnya. Gearboxnya 6 speed. Ini bukan mundur, ini gigi 6. Untuk mundur kita ke atas ini dulu. Ini mundur. Bunyi tatit-tatit berarti mundur. Terus di setirnya juga ada tombol-tombol untuk volume, untuk urusan infotainment. Nah, sebelah kanan untuk MID. MID-nya berwarna, ada trip A, trip B. Terus konsumsi,
status 4x4-nya. Dan setting-settingan. Nih. Nah, sih kita bisa gaspol nih, gas. Wow. Widih. Bisa ngebut juga ya. 1900 cc. 150 PS. 150 PS tuh dia berarti tenaganya sama kayak diesel 2400 cc. Sama-sama 190 PS. Torsi di bawahnya tuh enak. Karena biasanya mesin turbo kan di atasnya. Ini dari bawah udah enak. Nah, ini ngetes radius putar. Double kabin radius putar tuh pasti nggak ada yang bagus. Nggak ada double kabin yang radius putarnya bagus. Karena wheelbase-nya panjang. Tes lagi ya. Pindah giginya juga smooth ya. Coba nih ada prosedur, jangan diajar. Dia lebih stiff dibandingkan dengan yang lama, lebih kaku. Makanya rasanya juga guncangannya itu beda. Kalau yang lama kan agak goyang-goyang ya. Kalau ini dia lebih stabil dia. Wait, lagi nih. Nah, kalau lewat jalan yang gitu, dia lebih enak dibandingkan dengan yang lama. Cuma kalau yang posturnya lebih gede, dia lebih terasa, lebih stiff, lebih kaku. Buat handlingnya lebih bagus. Nah, ini kita lewatin polisi tidur. Sayangnya mobil double kabin pickup begini kalau belakangnya kosong tuh pasti mental. Yang paling enak itu kalau dikasih beban malah di kabinnya, di belakangnya, di baknya. Oh, mobil. Ini tempat test drive-nya begini doang, kita keluar yuk. Ini kan mobil test drive, udah kita mulai ngetesnya sekarang illegal, terus mau dibawa keluar lagi, bawa kabur. Ya udah, ayo jalan aja, ikutin gua ya. Nggak usah macem-macem kan. Udah ikutin gua aja, lu nggak bosan sini terus. Ini daripada nanti kita pulangin dia bawa kabur terus Offroad, Om. off-road lagi. Udah bawa kabur mau nyobain off-road. Lah ini mobil 4x4 ya. Masa test drive begini doang. Ya di dekat sini ada tempat off-road sih. Ya udah ikutin gua ya, bentar doang dipinjam ya. Pulangin lagi loh. Gua kenal sama Isuzu, ntar kita minta maaf aja. Daripada minta maaf, ini kan minta mobil. Ya kali. Ya udah gas. Gue berhasil keluar dong, nggak ada penjagaan. Iya dibuka lu. Ikutin gue ya. Oke. Berhasil keluar dong kita. Nggak ada yang jaga, pas banget nih. Di sini itu banyak tempat off-road. Sebenarnya bukan tempat off-road secara literally tempat off-road, tapi ada beberapa tanah yang memang belum digarap sama developernya. Terus kita bisa pakai buat main-main off-road dan itu langsung masuk aja gitu. Ini dari tadi kita langsung jalan aja, kita belum ngatur nih. Oke, dia udah tilt teleskopik ternyata. Agak turunin dikit, nah biar pas. Kursi ini udah posisi paling rendah ya. Kita majuin dikit. Oke, sekarang kita dapat posisi duduk udah paling pas. Kursinya sendiri kalau menurut gua, dia ini sekarang lebih ngebakat. Jadi sayap kiri kanan itu lebih ada, dan kalau kita belok dia akan lebih nahan. Termasuk ini nih, profil shouldernya ini dia lebih napak gitu ke badan. Oke. Terus kalau kita lihat ke depan ya, ini sekarang visibilitasnya lebih bagus ya. Pilar A-nya ditarik ke belakang sehingga blind spotnya lebih sedikit. Nah, ini kita juga dapat tangan sebelah kanan bisa nyender seperti ini, tangan sebelah kiri juga bisa nyender seperti ini. Jadi kalau misalkan kita jarak jauh, misalkan kita mau ke site lah, tambang, jalannya berapa ratus kilo, ini pasti lebih nyaman dibandingkan dengan yang model baru. Kebalik dong, yang model lama. Salah kan? Oke. Terus yang gue rasakan ya, mobil ini sekarang punya body roll yang lebih sedikit ya. Tuh. Ini handlingnya jauh membaik ya dibanding yang lama. Bodinya tuh kita belok tuh dia ngikut. Penggunaan suspensi yang sekarang lebih stiff dibandingkan dengan yang lama.
membuat mobil itu jadi lebih agile, lebih lincah, dan body roll-nya berkurangnya drastis. Om. Apa? Jalan sepi om, drag race om, iseng. Aneh-aneh aja. Yaudah coba. Kan nyoba itu manual nih Matic, kira-kira kenceng mana sih? Oke om, Ya. Satu. bentar, lu Ayo, majuan. cepetan. Oke, 1, 2, 3. Ya. Wah, dia Matic padahal. Startnya oke sekali. Oke, udah cepet aja dong. Cepet ya naiknya. Menang. Ini wheelbase-nya panjang, lebih berat mobilnya ya. Ini belakangnya ada capnya dong, beda. Beratan sasis daripada kabin. Ini kabinnya sampai belakang, kursinya nambah. Beratan sasis daripada kabin. Udah gitu Matic lagi. Itu Matic-nya udah canggih deh kayaknya. Manual kalah. Ya intinya mobil kalah aja. Nggak kalah kok. Tuh kan dia suka ngeyel ya. Udah jelas-jelas kalah, dia bilang nggak ngalah kok. Mau tukeran, coba lagi. Udah nggak apa-apa sekali aja. Udah tahu ini ke double kabin lebih berat. Ya om. Gue menang ya. Karena double kabin lebih berat. Yeah, menang. Karena peperangan sesungguhnya pada suatu mobil 4x4 seperti yang kita pakai ini, itu di off-road, bukan di jalanan. Ya intinya gue udah menang 1 di jalanan ya. Karena double kabin lebih berat. Iya om. Padahal tadi AC nyala loh. Cuma TCS aja yang gue matiin. Ternyata tenaganya boleh juga. Tapi sebenarnya yang gue baca-baca dari forum-forum di Thailand gitu ya, yang jadi keunggulan dari mobil ini, itu yang di-highlight tuh bukan tenaganya sebenarnya, tapi kiritan bahan bakarnya. Ini katanya mobil diesel atau mesin diesel yang paling irit untuk di kelasnya. Ya bayangin 1900 cc, tenaganya kayak 2400 cc. Dengan silinder yang lebih kecil, bisa tenaganya sama kayak 2400 cc. Tentunya membuat mobil ini dengan output tenaga yang sama, dia pasti lebih kecil konsumsi bahan bakar ya, karena silindernya lebih kecil. Oh, Mobi kenapa sekarang di depan ya? Terserah, kan tadi drag race hampir menang. Enggak, emang tahu tempat off-roadnya di mana? Kan tinggal lurus, nanti belok kanan terus kanan lagi. Udah jadi tol yang di situ. Belum. Iya ya, ini mesinnya effortless banget ya. Kita jalan begini ya, dia tuh nggak nyampe 2000 rpm, dan sekarang udah hampir 80 km per jam, sekitar 70-an. Sekarang kita turun ke 60. Bener-bener gimana nggak irit. RPM kecil banget. Kita akselerasi nih, kita pelan nih ya. Kita turunin kecepatan ke 40, sekarang kita gas. Buat akselerasi tuh nggak nyampe 2000, RPM-nya udah turun lagi, ganti gigi. Porsi bawahnya tuh udah kayak gede tapi flat gitu. Jadi dia nggak perlu naik sampai ke 2000 rpm ke atas untuk mendapatkan tenaga yang cukup sampai dia akhirnya ganti gigi. Bayangin jalan begini, gas dikit, masih di bawah 2000. Irit banget, pantesan. Nih liat deh. Reset MID yuk. Buat apa di reset? Ngomongin irit-iritan. Udah dibilang double kabin tuh lebih berat. Kita tuh mesinnya sama. Double kabin tuh selain sasis. Tapi kan lu manual, Om. Matic zaman sekarang tuh canggih. Tetap, Om. Skill itu, yuk kita ini ya, kita riset ya. Oke, riset sekarang ya. Sip, sama. Jangan melambat gitu dong, Om, biar tambah irit. Enggak, malah nurunin gigi kok. Jalan biasa aja. Tuh, 15,3 km per liter, 15,7. Jalan sekarang, 17,9. Wih, irit ya mobilnya. Matiin AC. Apa-apa, panas-panasan dikit. Drag race dia udah menang. Sekarang iritan kami harus menang.
Ridwan tuh kalau misalnya tahu kita matiin AC, itu pasti dia matiin AC juga. Atau dia lebih licik lagi, memang udah rencana matiin AC. RPM jaga rendah, tapi jangan kasih bobot mesinnya. Jadi RPM rendah, cuma jangan injek gas dalam-dalam. Oh, masalahnya kecepatan jadi konstan begini aja kan. Gitu kita perlu ningkatin kecepatan, agak susah. Masih nurunin gigi. Nggak apa-apa RPM lebih tinggi, tapi beban mesin jangan besar-besar. Boost turbo itu jangan sampai masuk, turbo jangan sampai spooling, terus kalau bisa di posisi vakum terus. Itu jangan ngerem, jangan ngerem, jangan ngerem, jangan ngerem, jangan ngerem. Pegangan, semakin sedikit ngerem, semakin bagus untuk kehematan. Nah, ini dia nih, udah mulai jalan tanah. Lihat MID-nya. Ayo, boleh berapa, Om? 15,1 Om. 21,7. 15,2 Om. 21,7. Tuh, lihat kamera. Kalah deh gua. Jauh. Oke, nyalain lagi AC-nya. Ini kan manual ya, ini matic ya. Tergantung skill kan tadi katanya? Iya dah. Tapi emang Om, ini mobil itu di Thailand tuh dibilangnya irit banget. Nggak, tapi surprise juga sih mobil seberat double cab ini berat ya. Dia bisa seirit ini. Iya, bener sih Om, apalagi lu juga berat ya Om ya. Coba ulang. Lu juga berat. Beratan siapa? Beratan lu sih, benar. Dulu beratan kami, sekarang jauh beratan Ridwan Hanif. Beda dikit ya. Ini kan juga gara-gara otot ya, bukan gara-gara lemak. Kita ngomongin berat, bukan otot dan lemak. Itu bukan bagian kita yang nganalisa. By the way, coba sekarang ganti ke 4H ya. Ini 4H-nya bisa sambil on the fly loh. Bisa dan cukup diputar aja, nggak ada tuas-tuas lagi. Ya, kalau manual tuh bisa main gigi soalnya. Ini juga bisa sih dari Tiptroniknya. Cuma tadi nggak kita pakai. Karena gue pengen yang natural-natural aja. Atau jangan-jangan dia matiin AC lagi kayak challenge kemarin. Jauh banget, 21,7. Iya kan itu Apa, Matic Matic? ya. Nggak, Matic nggak ngaruh. Ini manual. Matic Tapi zaman Drakas sekarang menang itu. kok gini ya sekarang? Matic kenceng emang. Tadi yang wheel spin sih, Pak? Ada wheel Nggak spin kan tahu. pas start? Pokoknya ada suara wheel spin dari belakang. Nggak tahu mobil lu, Kanan mobil apa gua. Kiri, iya. Tapi wheel spin lu main kecil. Iya, sama ini Om. Ini mobil tuh emang dibikin bener-bener buat off-road ya, dari lahir. Jadi kalau mau butuh mobil buat di site gitu ya, udah nggak perlu modif-modif lagi. Udah jadi. Udah langsung begini. Paling kalau ada standar safety mau tambahin bendera, Bendera, iya. strobo, Antena, strobo. Suka pasang-pasang strobo Enggak, gitu. kan bukan strobo yang kuning-kuning itu loh, buat emergency, Rotator. ya begitulah. Udah tinggal tambah-tambahin itu aja yang sesuai spek miningnya apa di situ. Ini udah jadi, safety-nya. udah nggak kalau artinya kalau misalnya perusahaan mining atau perusahaan oil and gas gitu ya, itu beli ini udah jadi. Udah jadi. Dan enaknya Isuzu ya, itu tuh ketersediaan spare partnya, harganya Ada di terjamin mana-mana. semua. Ada di mana-mana, jadi udah nggak pusing lagi. Mau site di kota apa, provinsi apa, ada. Iya, dan layanannya tuh bagus banget gitu loh. Lihat Om, ini Oh iya jauh banget ya. departure angle sama approach angle-nya. Ininya nih, lihat nih. Ground clearance-nya. Ini namanya apa tuh? Ground clearance. Nih depart approach angle, itu departure angle. Ini apa? Ground clearance. Bukan yang gitu. Kan sih. Overhang ya Ayo begitulah break pokoknya. over angle. Break over angle. Gila ini tinggi banget. Nih, Iya lo. tuh. Seberapa tuh? Emang kakinya kecil kali. Iya. Coba kakinya gede deh. Bukan hanya kaki yang gede.
Kepala juga gede ya? Besar kepala dong. Iya. Udah setinggi ini. Hmm. Handlingnya sih masih oke Ini ya. masih oke. Masih oke, masih itu double kabin ya. Memang dia didesain untuk bawa beban kan di belakang ya. Ah, Jadi kalau misalnya dia kosong pasti lebih keras, benar. ya kan? Nah, cuma walaupun kosong tadi masih oke, kita masih bisa terima gitu loh. Dan ini dari kasih liner bawaannya ya. Ini aslinya nih. Rapi loh. Coba lihat sini. Nah, ini juga nih, gue suka nih. Kamera mundurnya tuh integrated ya. Iya, Jadi nggak rapi, kayak tempelan ya. jadi satu. Coba buka. Nah. Nah, ini juga pakai besi nih Om, bukan pakai tali. Ini lebih awet kayak gini ya? Iya, jauh. Pakai tali tuh kadang-kadang suka nyelip-nyelip terus nggak bisa ditutup gitu. Oh, nyangkut gitu. Nyangkut. Ini enak buat nongkrong. Iya. Ini dapat liner aslinya nih. Dapat dari sananya. Kan dulu inget gak kita pernah syuting Apa? gimana caranya naik ini bak Kan sekarang udah lincah nih coba loncat. Enggak, udah kurus belum tentu lincah. naik. Nah, Ya, coba Wan naik start gitu langsung. lu dulu. Lah enggak kan dulu kan pernah bisa bagus kan Lu jago. dulu. Nggak bisa. Bohong ah. Nggak bisa. Coba Ridwan gemuk. Ya nggak bisa gitu caranya. Gimana sih? Langsung dari bawah gitu loh. Oh. Masih bisa. Coba turunnya bisa. Pakai ancang-ancang dulu. Jangan, coba. Bentar. Viral nih. Kencengin dulu. Ini kalau udah. gagal viral aja nih. Bisa dong. Bisa bagus. Walaupun jauh lebih lambat daripada dulu. Pasti mau cari celah buat nyela gua tapi nggak berhasil gitu loh. Enggak. Mikirin gimana caranya video ini tuh jadi ada bagian TikToknya gitu loh. Oh iya iya iya. Burak gitu kan. Oh iya iya iya. TikTokable kan? Mau disengajain gua jatuh? Boleh Cus, coba. Enggak. Kenapa? Atau kita panggil Den Dimas kali ya? Ini suruh kejepit Biar ini. kejepit di sini. Hilang sih tuh tangan. Gua nggak tahu ya ada nggak ya varian yang bawah yang nggak ada bumper belakangnya? Karena beberapa double cabin nggak ada bumper belakangnya kalau yang tipe paling rendah. Oh iya. Iya juga ya. Ini bumper belakang suatu kemewahan di double kabin. Iya, betul. Jadi Lampunya kalau- dong. Keren ya? Keren banget. Terus ini manualnya 6 speed. Masuk-masuk giginya juga smooth. Start gigi 2, gigi 1. Ya gigi 1, gigi 2 sama aja bisa juga pasti. Biasanya kan gigi 1 buat crawling ke atas. Gigi 1 enggak, tetap gigi 1. Tetap gigi 1 ya. Heeh. Berarti Apa? bisa sampai gigi 6-nya tuh rasionya beda banget ya. Nah, begitu gigi 6-nya pasti buat benar-benar kehematan di jalan tol. Bener. Jadi jalan menuju site itu hemat. Ya gua kalau punya tambang gitu ya. Lincah kan? perkebunan. Dulu nggak bisa tuh kayak gitu. Iya, Om, nggak bisa. Nggak dulu. bisa dulu. Gua kalau punya tambang, punya ini sih gua beli ini sih. Punya perkebunan. Oh, ini Gimana ada- kalau gini loh? Ini bisa dibuka juga loh. Buat naruh barang loh, buat ngiket-ngiket ya. Kepikiran ya? Tar, ini ngikatnya gimana caranya coba? Oh, ke atas ya? Ke atas. Iya juga ya. Kepikiran aja naruh di situ ya. Atau enggak, ini pasti buat sesuatu juga bisa sih. Buat apa misalnya? Ya mungkin ada rotator atau apa gitu. Dan gak usah Seneng ngebor-ngebor totot lagi. sih, seneng totot. Apa sih? Malu gak senang totot? Enggak. Yang penting tototnya halal. Ya kan? Aduh. Totot boleh asal halal. Artinya itu mobil yang boleh memang masang totot. Iya, Pakai mobil polisi. mobil polisi. Damkar. Tuh totot Sah, halal. Sah. boleh. Sah halal. Yang lainnya haram ya. Yang lainnya haram. Fix ini videonya Om Mobi, jangan video gua lah. Kenapa sih? Ini udah terlanjur video lu, Wan. Oke. Tadi mau ngomong apa di bagasi? Oh iya mengenai tambang. Iya. Kalau memang pengen ini mobil, mendingan kita akuisisi tambang. Nah, Biar kita bisa beli ini mobil, jadi belinya tuh ada alasan. kayaknya sih tambang yang lagi dijual tuh tambang Bitcoin sih Om. Lagi pada bangkrut ya. Oh, kita taruh di belakang sini tuh komputer-komputer ya. Buat pindahannya itu. Oh, buat pindahan. Ya. Nggak, ini kan kalau dibolongin, ini ditutup, taruh CPU kan bisa dong. Bisa Jadi sih. mobile mining. Mobile mining ya. Yang penting ada internet aja sih. Oh iya, internetnya ya. Iya. Susah. Nah, udah. Turun lewat sini lagi dong. Gimana caranya tadi? Yang ini malah dia dapat ini ya, footstep ya. Oh, itu Buat nggak dapat. masuknya lebih gampang. Coba duduk belakangnya selega apa? Oke.
Ini di belakang posisi nyetir kami Iya. yang tingginya 174. 170. 4. Kenapa bisa bertumbuh lu umur pada 40? Dari dulu 174. Iya, iya, iya. Nih, jarak dengkul dengan jok depan, kaki masih bisa masuk. Lega ya? Masih lega, ada pegangannya gede. Ini katanya ada fitur anti tangan kejepit, Om. Coba, sini. Sini coba. Saya lega gitu sini. Sekarang kita jalan-jalan aja yuk. Jalan-jalan, gini. Gimana? Di jalan-jalan ini, off-road, mendingan di video kami. Butuh Dari tadi konten kan di juga, jalan toh? Hanif. Ya butuh lah. Oh, butuh. Yaudah. Kalau gitu part 2-nya di Om Mobi ya. Di channel Om Mobi. Bukan Moto Mobi. Om Mobi. Om Mobi. Ya udah bener nih ya. Bener? Kenapa? Enggak di gua aja. Gantian. Oh, ya udah. Heran. Enggak apa-apa kan. Kan semuanya. AdSense-nya AdSense saya pikirin.